Inilah 20 karakter terkuat di One Piece hingga sekarang versi Wong Anime. Disclaimer, di sini Wong Anime tak menambahkan karakter yang belum memiliki pertarungan berarti, seperti misalnya Vigarland Shamrock yang daripada bertarung justru malah menyiksa Loki saat diikat di Elbaf, atau Dragon yang diketahui sebagai pemimpin pasukan revolusioner kuat namun tidak pernah diperlihatkan bertarung sama sekali, baik itu di manga ataupun juga di anime. Dan begitu pula Scooper Gyaban yang baru-baru ini muncul di Elbaf mencoba melawan Luffy dan Zoro dan tidak lanjut bertarung setelah Luffy mengeluarkan Gear 5. Dan karenanya berikut ini adalah 20 karakter tersebut mulai dari posisi terakhir. Di posisi 20 ada Rob Lucci. Rob Lucci adalah anggota dari agen rahasia pemerintah Sipinan yang kemudian menjadi ketua dari CP0 alias Superpo Aegis Zero. Dirinya adalah antagonis utama dari Aquater 7 dan Enies Lobby dan menjadi antagonis yang menyebabkan Luffy mesti memutar otaknya untuk menggunakan kemampuan buah iblisnya dengan cara yang berbeda dikarenakan di pertemuan awal mereka, Luffy hampir tidak bisa melawannya. Hal ini terjadi karena penguasaan Rob Lucci atas Rokushiki. Akibat pertemuan Luffy dengan Lucci inilah, Luffy akhirnya menciptakan Gear Second dan Gear ketiga, di mana Gear kedua Luffy atau Gear Second ini berhasil diciptakan dengan mengamati salah satu kemampuan dari Rokushiki, yaitu Soru atau Shave. Tidak hanya Rob Lucci menguasai ilmu bela diri Rokushiki ini, Rob Lucci juga diketahui memakan buah iblis Neko Nekonomi model leopard yang menyebabkan dirinya bisa berubah ke bentuk Zoan macan tutul yang meningkatkan kekuatan fisiknya hingga berkali-kali lipat. Dan di Egghead kita bisa melihat kalau Lucci berhasil melakukan awakening atau kebangkitan atas buah iblisnya yang menjadikan dirinya semakin kuat. Dalam pertarungan melawan Gear kelima Luffy, dirinya berhasil melawan Luffy cukup lumayan lama dalam wujud yang kita tahu berhasil mengalahkan Kaido. Meskipun Rob Lucci dikalahkan lumayan telak dan Luffy kelihatan bermain-main dalam pertarungannya melawan Lucci. 19. Sabo. Sabo adalah kepala staf pasukan revolusioner yang dikenal dengan julukannya sekarang yaitu NT alias Kaisar Api akibat dirinya dituduh oleh pemerintah dunia sebagai pelaku pembunuhan atas Raja Alabasta Nefertari Cobra. Sebelum Sabo memakan buah iblis merah-merah Nongmi alias buah iblis Logia tipe api, dirinya bahkan sudah sangat kuat dan dikenal dengan cakar naga miliknya yang biasanya mampu membuat orang pecah kepalanya ketika dia melakukan cakar naga ke kepalanya. Ketika di negara Dressrosa, kita bisa melihat kalau Sabo setidaknya setara dengan Admiral ketika Sabo bertarung melawan Admiral Fujitora dan imbang dalam pertarungan ini tanpa ada seorang pun yang terluka. Namun meskipun begitu, kekuatan Sabo bisa kita lihat ketika dirinya berusaha menyelamatkan Nefertari Cobra yang saat itu dikepung tidak hanya oleh Gorosei alias 5 Elders, namun juga Inosama yang kesemuanya kemudian berubah menjadi monster-monster raksasa. Sabo berhasil melarikan diri dari kepungan para pemimpin pemerintah dunia ini, meskipun sayangnya dirinya tidak bisa menyelamatkan Cobra. 18. Roronoa-Zoro. Roronoa-Zoro adalah wakil kapten dari bajak laut topi jerami. Dengan kata lain, dirinya adalah orang kedua terkuat di Yonko topi jerami. Dirinya diketahui menggunakan gaya berpedang yang tidak biasa, di mana Zoro menggunakan 3 pedang dengan pedang terakhir dipakai di mulutnya. Di Wano dalam pertempuran melawan Kaido, Zoro juga kemudian diketahui memiliki Haoshoku Haki atau aura ambisi sang raja yang menunjukkan kalau dirinya juga orang terpilih. Kekuatan Zoro bisa kita lihat di banyak pertempuran. Salah satu di antaranya adalah dalam pertarungan melawan Kaido, Zoro berhasil melukainya, padahal diketahui banyak kesatria kuat yang melawannya, seperti misalnya Akazaya 9 yang melawan Kaido secara bersamaan tidak mampu melukainya. Namun Zoro mampu memberikan luka tebasan pedangnya di tubuh Kaido dan ini menunjukkan kekuatannya. Tidak hanya itu, level Zoro sudah begitu kuatnya hingga sekarang dirinya bahkan diketahui juga berhasil mengalahkan Rob Lucci yang kemudian melawan Zoro di Egghead pasca kekalahannya melawan Gear 5-nya Luffy, sehingga sekarang tidak diragukan lagi kalau Zoro sekarang jauh lebih kuat lagi. Dirinya juga lah yang berhasil mengalahkan King, orang terkuat kedua di bajak laut Kaido setelah Kaido sendiri, dan diketahui sebagai bangsa Lunarian yang diketahui memiliki ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, terutama ketika api di tubuh mereka menyala, sehingga dalam wujud api menyala ini King tidak bisa dikalahkan, namun Zoro akhirnya menemukan cara untuk mengalahkannya. 17. Kozuki Oden. Kozuki Oden tidak diragukan lagi adalah salah satu samurai terkuat yang pernah Wano hasilkan. Dirinya diketahui sangat kuat dan diketahui pernah melawan Shirohige alias Whitebird Edward Newgate sendirian di masa primanya, dan juga pernah melawan Goldie Roger, sang raja bajak laut di masa primanya pula. Meskipun dirinya dikalahkan kedua figur legendaris ini, dirinya diketahui pernah menerima serangan terkuat dari Roger Divine Departure face to face yang dia tahan dengan dadanya, dan dirinya sempat terlempar jauh. Meskipun Oden terluka akibat serangan Roger dengan luka tebasan membentang secara diagonal di dadanya, dirinya bangun dan bangkit kembali untuk melihat Shirohige Edward Newgate kemudian menggantikannya melawan Roger.
Tidak hanya itu, Oden juga diketahui menjadi satu-satunya orang di era pasca Roger dan Shirohige yang kemungkinan bisa mengalahkan Kaido dalam pertarungan 1 lawan 1. Dirinya juga diketahui menjadi satu-satunya orang pasca era Roger dan Shirohige yang mampu melukai Kaido menggunakan pedang legendarisnya Enma yang kemudian jatuh ke tangan Zoro dan kemudian Zoro gunakan untuk melakukan hal yang sama kepadanya. 16. Eustace Kid. Eustace Captain Kid tidak diragukan lagi adalah salah satu bajak laut terkuat di antara para Worst Generation atau 12 bajak laut generasi terburuk. Dirinya diketahui sangat kuat dan bersama dengan Luffy juga Law menjadi salah satu target utama dari angkatan laut akibat apa yang mereka lakukan kepada para Tenryubito yang ada di Kepulauan Shabondi. Bersama dengan Luffy dan Law, dirinya berhasil menunjukkan kekuatan magnet dari buah jiki-jiki miliknya dan ini membuatnya menjadi Magneto dari dunia One Piece. Dirinya dengan mudah mengalahkan para tentara angkatan laut yang menggunakan meriam, mortar, dan juga pistol yang kebanyakan adalah logam dan menggunakannya sebagai senjata makan tuan bagi para angkatan laut. Dirinya juga bisa menciptakan tangan raksasa dengan kekuatan mirip gear ketiganya Luffy dan kemudian dirinya mengganti tangannya setelah Ben Beckman membuat Kid kehilangan tangannya ini menggunakan kemampuan magnetnya. Nah, dalam pertarungan melawan Big Mom yang dirinya lakukan bersama Law di Wano, Kid berhasil mengalahkan Big Mom salah satu Yonko dan salah satu alasan dirinya berhasil mengalahkan Big Mom adalah kreativitas dirinya dalam menggunakan kemampuan buah iblis magnetnya dengan mengkombinasikan antara kemampuan teknik mesin yang Kid miliki dengan kemampuan magnet tersebut. Inilah sebabnya Kid mampu menciptakan benda seperti meriam raksasa dan juga mobil. Meriamnya ini begitu berbahayanya hingga dalam premonisi haki pengamatan yang Shanks miliki diperlihatkan bahwa seluruh kapal sekutu dari Shanks bajak laut rambut merah hancur dalam sekali tembakan meriam Kid. Tidak hanya itu, Kid juga mampu melukai Big Mom secara telak, sesuatu yang sangat sulit dilakukan, mengingat senjata terkuat pun biasanya sangat sulit untuk menggores kulitnya. Salah satu yang membuat Kid kuat tentu saja adalah kemampuan Awakening buah jiki-jiki no Mi miliknya yang membuat apapun benda atau makhluk yang dirinya sentuh menjadi medan magnet kuat yang akan menarik berbagai macam logam yang kemudian dirinya gunakan kepada Big Mom sehingga momentum kekuatan serangannya jauh lebih kuat akibat gaya tarikannya ini. 15. Trafalgar Law. Trafalgar Law adalah salah satu dari anggota Worst Generation atau 12 generasi terburuk lainnya bersama dengan Eustace Captain Kid dan juga Luffy yang mengalahkan Big Mom dan menghancurkan bajak laut Big Mom untuk selama-lamanya. Kemampuan Trafalgar Law ada pada buah OP-OP no Mi yang dirinya miliki dan kemudian dirinya kombinasikan dengan kemampuan ilmu kedokteran yang dirinya miliki sehingga dirinya dikenal sebagai Death Surgeon atau dokter bedah kematian. Kemampuan buah OP-OP no Mi miliknya ini membuat Law mampu membuat room, yaitu ruangan dalam radius tertentu yang membuatnya mampu secara bebas melakukan apapun di dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan ini, Law mampu memutilasi dan memotong-motong anggota tubuh lawannya, menyatukan ulang tubuh mereka seperti Lego, dan bukan cuma itu, dirinya bahkan mampu bertukar posisi dengan benda apapun di dalam jangkauan dinding ruangan yang dirinya buat sehingga dirinya terlihat seolah seperti berteleportasi. Meskipun begitu, kemampuan serangan terkuatnya sekali lagi ada pada kemampuan yang mengkombinasikan kemampuan buah iblis OP-OP no Mi dengan kemampuan kedokterannya. Dirinya mampu menggunakan teknik-teknik kedokteran yang umumnya digunakan untuk menyelamatkan orang dan malah digunakan untuk menyerang musuh. Kemampuan seperti misalnya Counter Shock yang bahkan mampu menumbangkan raksasa dalam sekali serang saja, dieksekusi seperti defibrillator di ruang operasi, dan juga Gamma Knife yang membuat tubuh orang yang dirinya potong-potong tidak mampu menyatu dalam waktu yang lumayan lama. Tidak hanya itu, dirinya juga bahkan mampu menukarkan jiwa orang-orang yang ada di dalam room seperti apa yang dirinya lakukan kepada para kru topi jerami ketika mereka berada di Pangkazan. Lalu begitu kuatnya di dalam pertarungan hingga bahkan dirinya mampu menahan serangan dari para anggota bajak laut Kurohige, salah satu Yonko, dalam waktu yang cukup lama. Padahal para anggota bajak laut Kurohige ini terdiri atas para pemakan buah iblis yang jumlahnya banyak sekali dengan penguasaan buah iblisnya yang lumayan tinggi, dan dirinya bahkan mampu melukai Kurohige Marshal Ditich menggunakan teknik Awakening Shock Willy-nya yang juga digunakan untuk mengalahkan Big Mom. 14. Kizaru atau dikenal pula dengan nama aslinya Borsalino di kalangan pemerintahan dunia adalah salah satu dari 3 admiral yang dikenal sebagai kekuatan terbesar dari marinir atau angkatan laut di One Piece. Dirinya memakan buah iblis Logia Pika Pika no Mi yang membuat seluruh struktur tubuhnya berubah menjadi cahaya. Hal ini membuat dirinya memiliki kecepatan seperti cahaya dan mampu pindah ke tempat tertentu seperti melakukan teleportasi akibat kecepatan cahaya yang sangat tinggi ini. Dikarenakan komposisi tubuhnya yang terbuat dari cahaya ini pula, hampir setiap serangannya sangat mematikan.
Dirinya mampu mengeluarkan sinar laser dari sekujur tubuhnya, dan setiap tendangan juga pukulan yang dirinya keluarkan juga sangat berbahaya dikarenakan setiap serangannya memiliki kecepatan setara kecepatan cahaya, sehingga momentum benturan yang dihasilkan membuat serangannya sangat berat. Kekuatan Kizaru bisa kita lihat ketika kemunculan dirinya untuk pertama kali di Pulau Shabondi, di mana Kizaru pada dasarnya berhasil mengobrak-abrik 11 supernova yang kesemuanya hadir di tempat tersebut, padahal mereka memiliki bounty di atas lebih dari 100 juta berry, dan hampir semua bajak laut supernova yang bertemu dengan Kizaru dirinya hajar habis menggunakan kekuatan buah iblis Pika Nomi miliknya. Dalam pertempuran puncak di Marineford, dirinya diketahui bertarung secara seimbang melawan Marco the Phoenix, anggota dari bajak laut Shirohige alias Whitebird, setelah ketuanya sendiri, dan dalam pertarungan puncak ini dirinya tidak terluka sedikit pun. Berbeda dengan para kompatriotnya sesama admiral, seperti misalnya Aokiji dan Akainu yang terluka di dalam perang besar ini. 13 Aokiji. Aokiji dikenal juga sebagai Kuzan, adalah bekas admiral yang kemudian menjadi anggota dari bajak laut Kurohige ketika dirinya mengunjungi Pirate Island alias Pulau Bajak Laut. Dirinya memakan buah iblis tipe Logia Hiehie Nomi yang membuatnya memiliki kekuatan Logia S. Kekuatannya begitu besar, dan hal ini dirinya perlihatkan pertama kali ketika Aokiji ingin membuat jalan untuk orang-orang yang terdampar di Long Ring Long Island, untuk membuat para warga sipil yang terjebak di pulau bisa menyeberang tanpa kapal. Maka Aokiji kemudian membekukan laut sejauh mata memandang, dan hal ini membuat mereka bisa berjalan di atas laut dan pulang ke negara mereka. Setelahnya, Aokiji kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan anggota bajak laut topi jerami, dan ini menunjukkan kepada mereka kalau mereka masihlah sangat lemah saat itu, terlepas kalau mereka berhasil mengalahkan banyak orang termasuk anggota Shichibukai seperti Crocodile. Dengan mudah, Aokiji mampu membekukan Robin, mengalahkan Sanji dan Zoro, dan juga mengalahkan Luffy dalam duel 1 lawan 1. Di perang puncak Marineford, dirinya juga menunjukkan kemampuannya dengan membekukan ombak tsunami yang diciptakan oleh kekuatan gempa Shirohige atau Whitebeard. Dalam pertempuran ini, dirinya juga berhasil mengalahkan Kapten Divisi 2 dari pasukan Shirohige, yaitu Daimon Jozu atau Jozu Sang Berlian, yang dikenal sebagai orang terkuat setelah Marco di pasukan bajak laut Shirohige. Meskipun begitu, Aokiji bukanlah petarung yang terlalu fokus pada kemampuan buah iblisnya. Dirinya juga menguasai haki, juga menjadi satu dari 3 orang selain Kobe dan juga Garp yang melakukan latihan memukuli kapal perang tanpa menggunakan kekuatan haki dan buah iblis. Dan setelah menjadi anggota bajak laut Kurohige, dirinya membuktikan kekuatannya sekali lagi dengan mengalahkan Garp yang diketahui mampu menandingi Raja Bajak Laut Goldie Roger di masa mudanya. 12 Akainu. Akainu atau dikenal di Angkatan Laut dengan namanya yang lain, yaitu Sakazuki, adalah seorang admiral Angkatan Laut yang kemudian setelah Sengoku mengundurkan diri dari posisi Fleet Admiral menjadi Fleet Admiral yang baru. Menurut Oda, apabila misalkan Akainu menjadi bajak laut, dirinya akan mampu mendapatkan One Piece hanya dalam waktu 1 tahun saja, dan ini menunjukkan kualitas yang tidak hanya ada pada kekuatannya saja, namun juga kepribadiannya. Dirinya adalah salah satu manusia terkuat di Angkatan Laut, dan sama seperti para kompatriotnya yang lain, dirinya juga memakan buah iblis tipe Logia Magu Nomi yang membuatnya memiliki kekuatan magma dan struktur tubuhnya berubah menjadi magma pula. Sebagai seorang petinggi Angkatan Laut, Akainu terkenal dengan pendekatannya yang pragmatis, berbeda dengan Aokiji yang lebih lembut. Hal inilah yang menyebabkan clash antara keduanya terjadi ketika Akainu diketahui dinominasikan menjadi Fleet Admiral, yang menyebabkan pertarungan mereka berdua di Penghazard tidak terelakkan. Akibat pertarungan mereka ini, setengah dari Penghazard berubah menjadi es, sementara setengah sisa dari pulau tersebut terbakar. Dalam perang puncak di Marineford, dirinya adalah yang paling bertanggung jawab atas kematian dari Shirohige, dikarenakan dirinya lah yang berhasil menggunakan kekuatan magmanya menghilangkan setengah dari wajah Shirohige yang di anime dihilangkan karena sensor dan berubah menjadi Akainu melubangi dada dari Shirohige menggunakan serangan magmanya ini. Dirinya juga diketahui bisa menembakkan magmanya ke langit, dan kemudian magma tersebut akan jatuh seperti meteor yang menghantam musuh dengan kekuatan luar biasa dari langit. Dan serangan ini adalah serangan tipe EOI atau serangan area yang tentu saja akan melukai dan menghabisi banyak orang ketika dikeluarkan. 11. Five Elders. Five Elders tidak diragukan lagi adalah salah satu karakter terkuat di manga dan anime One Piece. Mereka adalah para pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia dan hanya berada di bawah Imusama sebagai otoritas tertinggi di organisasi terbesar di dunia tersebut. Dengan kata lain, posisi mereka bahkan jauh lebih tinggi dari para Tenryubito yang dianggap sebagai manusia suci dikarenakan mereka adalah keturunan dari para 19 raja pendiri pemerintahan dunia. Awalnya mereka hanya diketahui dikarenakan otoritas mereka, namun setelah peristiwa Egghead terjadi, mereka pun akhirnya diketahui sebagai salah satu kekuatan tempur terkuat di dunia, terutama setelah mereka melawan Luffy, salah seorang dari Yonko. Sebagai otoritas tertinggi di dunia, mereka memiliki kekuasaan absolut bukan hanya atas pemerintahan dunia, namun juga atas pasifista model terbaru Seraphim,
otoritas untuk menenggelamkan suatu pulau dengan Buster Call, dan kekuatan absolut lainnya. Mereka juga diketahui mampu bertransformasi menjadi monster-monster raksasa yokai yang menurut beberapa sumber bukanlah kekuatan dari buah iblis. Saint Jay Garcia Saturn sebagai contoh bisa berubah menjadi monster laba-laba raksasa, dan bukan cuma itu, setiap luka mereka juga akan otomatis sembuh apabila misalkan mereka terluka. Ditambah lagi, mereka juga bisa memanggil para elder lainnya dengan lingkaran yang mirip seperti simbol setan di bidang demonologi, sehingga dalam pertarungan mereka melawan musuh kuat, seluruh elder bisa hadir seperti apa yang mereka lakukan ketika melawan Luffy the Egghead. Kelima wujud yokai ini memiliki kekuatannya masing-masing di pertempuran. Saint Saturn mampu berubah menjadi laba-laba berkepala kerbau Gyuki yang hampir setiap kakinya dilapisi racun. Saint Mars bisa berubah menjadi Itsumade, yaitu wujud burung bertubuh ular. Satu lainnya yaitu Saint Warkuri bisa berubah menjadi Hoki yang merupakan iblis babi hutan raksasa. Saint Nusjuro bisa berubah menjadi yokai tengkorak kuda iblis Bakotsu dengan kecepatan yang luar biasa dan mampu menebas para pasifista dengan sekali serang. Dan terakhir, Saint Peter bisa berubah menjadi cacing worm raksasa yang berasal dari mitologi Mongolia. Meskipun kemampuan mereka ini terlihat seperti kemampuan buah iblis tipe Mythical Zoan, namun ada kemungkinan kalau kemampuan ini bukanlah berasal dari buah iblis, seperti yang Wong Anime sebutkan sebelumnya. 10. Rayleigh. Silver Rayleigh adalah tangan kanan dari bajak laut Roger. Dengan kata lain, dirinya adalah orang terkuat kedua di krunya setelah Raja Bajak Laut sendiri. Saat dirinya masih muda, dirinya mampu mengalahkan Marco Sang Phoenix yang terlepas saat mereka bertarung. Marco masih kecil, masih remaja. Marco bertarung sudah memiliki kekuatan buah iblis tipe Mythical Zoan Phoenix. Tidak hanya itu, saat dirinya masih tua sekalipun, Rayleigh terbukti melakukan banyak sekali pencapaian yang menunjukkan betapa kuat dirinya. Saat para kru topi jerami hampir dibantai habis oleh gabungan dari Bartolomeo Kuma, Sentomaru, dan juga Admiral Kizaru, dirinya datang menyelamatkan para anggota kru topi jerami dan kemudian memilih untuk melawan yang paling kuat di antara para angkatan laut yang akan mereka lawan, yaitu Kizaru. Kemampuan berpedangnya diperlihatkan setara dengan Kizaru sang admiral dan mampu membuatnya sibuk, sementara Kuma yang ternyata adalah pasukan revolusioner kemudian menyelamatkan nyawa mereka dengan mencerai-beraikan anggota kru topi jerami dan memisahkan mereka ke berbagai pulau di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Rayleigh juga dalam usianya yang sudah tua ini juga berhasil menghentikan invasi bajak laut Blackbeard alias Kurohige yang dipimpin oleh Kurohige sendiri, dan juga angkatan laut yang dipimpin oleh Koby sang pahlawan ke pulau Amazon Lily. Akibat proyek Seraphim berhasil mereka lakukan, dan mereka tidak lagi membutuhkan si Chibukai di dalam jajaran angkatan laut, dan ini menyebabkan pulau Amazon Lily, tempat di mana buah Hancock berada, kemudian diserang oleh kedua kekuatan besar di dunia tersebut. Rayleigh kemudian datang dan menolong Hancock dan kemudian bernegosiasi dengan Kurohige dan juga Koby, dan akhirnya kedua organisasi ini kemudian meninggalkan pulau Amazon Lily. 9. Garp. Garp tidak diragukan lagi merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia One Piece. Julukan pahlawan yang dirinya miliki, dirinya dapatkan dikarenakan di era jayanya dirinya lah yang seringkali melawan Roger, sang raja bajak laut, bersama dengan Sengoku yang kemudian nantinya menjadi Fleet Admiral di organisasi angkatan laut. Terlepas kalau Garp tidak pernah memakan buah iblis, dirinya dengan mudah bisa mengalahkan para bajak laut yang menggunakan buah iblis hanya dengan kekuatan pukulannya. Dan karenanya, Garp kemudian dikenal dengan julukannya Garp the Fish atau Garp sang tinju. Di antara beberapa pertarungan legendarisnya yang dirinya lakukan selain pertarungannya dengan Roger, tentu saja adalah pertarungannya dengan Shiki sang singa emas yang sangat marah ketika Roger dieksekusi sehingga Shiki menginvasi Marineford sendirian. Bersama dengan Sengoku, Garp kemudian meringkus Shiki. Meskipun dalam pertarungan ini, pertarungan mereka berhasil menghancurkan setengah Marineford. Dirinya juga lah yang berhasil mengalahkan Rock di Sebek, bajak laut legendaris yang merupakan bajak laut terkuat sebelum Roger menjadi raja bajak laut. Rock ini memimpin banyak sekali bajak laut legendaris seperti misalnya Charlotte Lindin yang nantinya kita kenal dengan julukan Big Mom, Kaido, Gloriosa yang merupakan ratu Amazon Lily saat itu, Shirohige manusia terkuat di dunia, dan juga Buckingham Stacy. Dirinya juga berhasil menghancurkan tanduk yang dibanggakan oleh Don Chinjao, dan peristiwa ini membuat Chinjao dendam kepada Garp hingga dirinya tua sekalipun. Saat Garp sudah tua, sekali lagi Garp menunjukkan kekuatannya. Dirinya bersama dengan para anggota SWORD, para angkatan laut yang telah menyerahkan surat pengunduran diri sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka lakukan sesukanya. Mereka berusaha menyelamatkan Koby yang berhasil Kurohige alias Blackbeard tangkap dalam invasi ke pulau Amazon Lily. Dalam pertempuran ini, Garp mengorbankan dirinya. Namun meskipun begitu, Garp berhasil menghancurkan pulau bajak laut, tempat di mana Koby ditahan, dan markas dari Kurohige juga mengalahkan satu persatu para pemimpin divisi dari bajak laut ini. Jadinya diperlihatkan menghancurkan ratusan hingga ribuan anggota bajak laut Kurohige menggunakan Galaxy Impact. Dan mengingat Avalo Pizarro memakan Island Fruit dan mengambil alih seluruh daratan pulau bajak laut, maka
apa Luffy Zoro juga ikut terluka dikarenakan serangan Garp ini. Setelahnya, Garp kemudian menghajar San Juan Wolf yang diketahui sebagai raksasa tertinggi di dunia dengan tinggi 180 meter dan memukulnya hingga terpental dengan sekali pukulan. Dalam pertempuran ini pula, dirinya juga kemudian melawan para kepala divisi pasukan Kurohige lainnya seperti misalnya Aokiji dan juga Shiryu Sang Hujan. Meskipun dalam pertarungan ini, Garp berhasil dikalahkan dikarenakan dirinya dikepung oleh para orang kuat dari anggota bajak laut Kurohige. 8. Mihawk adalah bekas bajak laut anggota dari Shichibukai yang sekarang setelah dirinya tidak dianggap lagi sebagai anggota Shichibukai memiliki harga buronan 3 miliar 590 juta. Dirinya adalah teman sparring dari Shanks, salah satu Yonko, saat dirinya masih memiliki kedua tangannya. Dan tidak hanya itu, Mihawk juga dianggap sebagai pendekar pedang terkuat di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan Mihawk dipertimbangkan sebagai salah satu kekuatan dunia. Karenanya dirinya memiliki buronan jauh lebih tinggi daripada Luffy, Law, dan juga Kid yang diketahui sebagai 3 bajak laut yang mengalahkan Yonko yaitu Big Mom dan juga Kaido dan merombak formasi Yonko dengan Yonko yang baru. Saat pertama kali muncul, Mihawk dengan mudah mengalahkan Zoro yang sangat terkenal di East Blue sebagai pemburu bajak laut hanya dengan golok si cepot miliknya. Pisau seukuran ujung jari, sementara di pertempuran Marineford, Mihawk diketahui bertarung bahkan tanpa menggunakan serangan bernama dan hanya menggunakan serangan-serangan tebasan normal. Tebasannya ini bahkan berhasil membelah ombak tsunami yang dipanggil oleh Shirohige Whitebird dan kemudian dibekukan oleh Aokiji dengan serangan tebasan jarak jauhnya. Dirinya juga menjadi satu di antara beberapa anggota Shichibukai yang tidak tergores sedikit pun di dalam pertempuran ini. Terlepas kalau di antara para anggota Shichibukai, Mihawk adalah salah satu yang paling aktif. 7. Big Mom. Big Mom adalah pemimpin dari bajak laut Big Mom, salah satu Yonko dengan nama aslinya yaitu Charlotte Lin dengan harga buronannya seharga 4 miliar 388 juta. Dirinya adalah bekas anggota dari salah satu bajak laut legendaris yaitu bajak laut Rocks, pimpinan Rocks di Sebek bersama dengan Shirohige, Kaido, Buckingham Stasi, Kapten John dan lain-lain, dan menjadi Yonko pasca kekalahan bajak laut Rocks oleh gabungan aliansi dari bajak laut Roger dan wakil Admiral Garp dari Angkatan Laut. Sejak masih kecil, Big Mom diketahui sangat kuat dan bahkan melukai orang-orang yang ada di sekelilingnya tanpa dirinya sadari, dan ini menyebabkan orang tua mereka terpaksa meninggalkan Big Mom padahal Big Mom masih balita saat itu. Big Mom begitu kuatnya hingga bahkan tidak ada seorang pun yang diketahui bisa melukainya selama dirinya hidup. Dengan kata lain, kulitnya sangat keras. Peristiwa ini membuat Big Mom mendapatkan bounty sebesar 50 juta berry saat dirinya masih berusia 6 tahun. Dan bukan cuma itu, Big Mom juga dalam usia yang hampir sama menghabisi Zoro, salah satu raksasa legendaris di Alba, dan merupakan ketua bajak laut raksasa yang legendaris. Dan peristiwa ini dilihat oleh para anggota bajak laut raksasa generasi baru seperti misalnya Hairudin dan juga Gerd. Saat di dalam pertarungan di Onigashima, baik itu Law dan Kid kesusahan untuk melukai Big Mom sehingga mereka harus mengeluarkan serangan terbaik mereka, dan baru setelah mereka menggunakan teknik awakening mereka, Big Mom bisa dilukai secara fatal bahkan dipatahkan tangannya. Padahal baik itu Law dan juga Kid belum menguasai kemampuan awakening buah iblis mereka sehingga kemampuan ini membuat mereka sangat lelah setelahnya. Namun meskipun begitu, dalam keadaan seperti itu pun Big Mom masih bisa menggunakan awakening kekuatan buah iblisnya dan kemudian menggunakan Soul Fruit atau buah iblis jiwa miliknya. Dirinya bisa menyembuhkan seluruh luka termasuk patah tulang yang dirinya alami, dan ini membuatnya tidak hanya sangat liat di pertempuran namun juga sangat merepotkan. 6. Kurohige alias Blackbird memiliki nama asli Marshall Dietrich dan memiliki nilai buronan 3 miliar 996 juta berry atau kurang lebih 4 miliar kurang 4 juta berry. Dirinya adalah bekas anggota dari bajak laut Shirohige dan merupakan anggota senior yang telah ada di bajak laut Shirohige sejak kecil. Dirinya kemudian berkhianat ketika mengetahui Kapten Divisi 4 dari bajak laut Shirohige yaitu Touch memiliki buah iblis yang dirinya incar yaitu Yami Yami no Mi, dan setelahnya dirinya kemudian aktif sebagai bajak laut dan mencoba untuk menjadi anggota Shichibukai dengan mencoba menangkap Luffy awalnya. Namun setelah Luffy berhasil melarikan diri ke Pulau Langit Skypiea, dirinya kemudian berhasil menangkap Port Gas di Ace sebagai gantinya. Dalam pertarungan melawan Ace, Kurohige berhasil mengalahkannya hanya dengan menggunakan kekuatan buah Yami Yami no Mi saja. Di Marineford, Blackbird kemudian diketahui mengotak-atik jenazah dari Shirohige dan setelahnya dirinya mendapatkan kekuatan buah gempa atau Gura Gura no Mi milik Shirohige dengan kekuatan buah iblis pada dirinya dan kekuatan Kurohige untuk mendapatkan buah iblis yang dirinya bisa gunakan untuk para anak buahnya, maka Kurohige bisa dipastikan sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia. Dan hal ini kemudian dirinya buktikan lagi ketika dirinya kemudian melawan para bajak laut
kuat sekaligus, yaitu buah Hancock di Pulau Amazon Lily dan juga Trafalgar Law yang kemudian bajak laut Law ini dirinya berhasil hancurkan. 5. Kaido. Kaido tidak diragukan lagi adalah salah satu makhluk terkuat di dunia dengan nilai bounty 4.611.100.000 berry dan merupakan salah satu Yonko bersama dengan Big Mom, Shirohige dan juga si rambut merah Shanks saat itu. Dirinya berhasil menaklukkan para bajak laut Worst Generation hanya dengan kekuatan murninya saja, termasuk di antara mereka yang dikalahkan adalah Hawkins, Drake, Appo, dan juga Kid yang kemudian dirinya penjarakan karena tidak mau menjadi bawahannya. Dirinya juga dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia yang memiliki hobi untuk melompat dari ketinggian 10.000 meter dari pulau langit hanya untuk mengakhiri hidupnya dan berakhir baik-baik saja setelahnya. Dirinya juga dikenal pernah dieksekusi beberapa kali oleh angkatan laut dan bajak laut musuhnya, namun setiap eksekusi entah oleh tombak, pedang, ataupun rantai, mereka semua hancur satu persatu. Kaido juga berhasil memakan buah iblis tipe Zoan Mythic Uo Nomi model Seryu atau buah iblis Fish, buah iblis ikan tipe Azure Dragon atau naga biru. Azure Dragon ini adalah salah satu dari 4 hewan mitologi Cina yang mewakili arah mata angin bersama dengan Byakko, Genbo, dan Suzaku. Dan ini pada akhirnya membuat Kaido bisa berubah menjadi naga biru dengan ukurannya yang sangat besar dan panjang di udara dan bahkan mampu menyemburkan api. Namun bahkan tanpa kekuatan buah iblisnya, dirinya luar biasa kuat. Kaido berhasil mengalahkan Luffy dan membuat dirinya tidak sadarkan diri selama 3 kali dalam pertarungan mereka. Hingga kemudian Luffy berhasil mengeluarkan gear kelima dan barulah Luffy bisa mengalahkannya. Kaido juga diketahui hampir saja ikut dalam medan tempur di pertempuran puncak Marineford jika saja Shanks tidak ikut campur dan mencegahnya. Dirinya berhasil menguasai Wano tanpa ada seorang pun yang mampu mencegah dan mengganggunya, bahkan Oden sekalipun selama puluhan tahun, dan ini menunjukkan betapa kuatnya Kaido sekali lagi. 4. Luffy. Luffy tidak diragukan lagi adalah karakter utama dari seri One Piece, salah satu Yonko bersama dengan Buggy setelah kekalahan Big Mom dan Kaido. Dirinya adalah bajak laut dengan rekor terbanyak yang berhasil mengalahkan banyak sekali Shichibukai dan membuat angkatan laut sakit kepala karenanya. Luffy berhasil mengalahkan Crocodile, Moria, dan juga Doflamingo selama petualangannya di Grand Line. Apa yang Luffy lakukan ini kemudian memicu perubahan yang luar biasa di seluruh dunia, termasuk diantaranya masuknya Kurohige dan Buggy sebagai anggota Shichibukai, dan juga Law tentunya. Dirinya juga berhasil mengalahkan Rob Lucci yang dikenal tidak hanya sebagai anggota CP9 terkuat, namun juga dengan ideologi tak terbantahkan, menggunakan gam-gam Jet Gatling Gun, dan juga berhasil mengalahkan Charlotte Katakuri, bawahan terkuat dari Big Mom. Satu-satunya bawahan Big Mom yang memiliki bounty lebih dari 1 miliar dan memiliki kekuatan membaca beberapa detik di masa depan menggunakan observation haki miliknya yang akhirnya Luffy juga pelajari dalam pertarungannya ini. Luffy juga menjadi satu-satunya bajak laut yang diketahui berhasil mengalahkan seorang Yonko sendirian, yaitu Kaido, dalam mode Gear 5 miliknya. Mode tempur yang dirinya berhasil kuasai, meskipun dalam pertarungan di Wano ini Luffy mesti kalah 3 kali melawan Kaido sebelumnya. Dalam mode Gear kelimanya ini, atau dikenal sebagai mode Dewa Matahari Nika, Luffy mampu bergerak secara bebas selama imajinasinya tidak mengkungkung atau membatasinya. Dalam wujud awakening dari buah iblisnya ini, Luffy mampu melakukan berbagai hal mustahil seperti misalnya menangkap petir, menjadi raksasa yang biasanya dalam wujud Gear 3 hanya bisa digunakan oleh salah satu anggota tubuhnya saja. Dan tidak hanya itu, Luffy juga bisa membuat tempatnya berpijak menjadi karet juga, dan benda apapun yang dirinya sentuh, mengingat kemampuan buah iblisnya Gear 5 ini adalah kemampuan awakening juga. Dirinya juga diketahui mampu menciptakan apapun yang dirinya imajinasikan, seperti misalnya bat baseball dan juga kacamata, menggunakan kekuatan imajinasi dari awakening buah iblisnya ini. 3. Shanks. Shanks adalah salah satu Yonko generasi lama yang masih bertahan hingga sekarang. Awalnya kita hanya mengira kalau Shanks adalah bajak laut biasa yang menginspirasi Luffy untuk melakukan petualangannya sendiri. Namun kemudian kita mengetahui mengenai hubungan Shanks dengan bajak laut Roger, dan tidak lama kemudian kita mengetahui kalau Shanks ternyata adalah salah satu Yonko terkuat dengan nilai bounty 4.048.900.000 berry. Shanks ternyata diketahui tidak memiliki kekuatan buah iblis satupun, dan begitu pula para anggotanya. Meskipun begitu, hakinya begitu luar biasa. Dalam pertunjukan kekuatan pertamanya, Shanks diketahui mendatangi kapal bajak laut Shirohige sendirian, dan dirinya kemudian mengaktifkan Haoshoku Haki dikarenakan dirinya berada di kapal musuh. Satu persatu para anggota bajak laut Shirohige yang tidak memiliki ambisi kuat pingsan dan tak sadarkan diri dikarenakan tekad mereka yang lemah. Setelahnya, clash haki antara Shirohige dan Shanks kemudian berhasil membuat langit terbelah. Hakinya ini begitu kuatnya hingga bahkan Admiral Ryokugyu alias Green Bull mampu merasakan hakinya yang berada beberapa kilometer dari dirinya, seolah kalau Shanks sedang berkomunikasi dengan Green Bull menggunakan hakinya ini, dan Green Bull kemudian mundur, dan ini menunjukkan betapa kuatnya Shanks.
Demonstrasi kekuatan sesungguhnya dari Shanks kemudian diperlihatkan ketika Shanks mencoba menahan invasi dari Kid ke wilayahnya. Menggunakan kemampuan haki observasi miliknya yang bisa melihat masa depan, Shanks mengetahui kalau Kid akan menghancurkan seluruh pasukan aliansinya dan akhirnya bergerak sendiri menghancurkan seluruh bajak laut Kid menggunakan Divine Deep Carter. Serangan yang sama yang merupakan serangan andalan dari bekas kaptennya Goldie Roger menghancurkan bajak laut Kid untuk selamanya, dan sementara itu anggota-anggota dari para bajak laut Kid kemudian tenggelam setelah kemudian Dory dan Broggy menghancurkan kapal mereka. 2. Whitebeard. Whitebeard atau Shirohige, dikenal dengan nama aslinya Edward Newgate, adalah salah satu Yonko dan dikenal semasa hidupnya sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece setelah Goldie Roger. Dirinya dikenal sebagai rival Roger semasa hidupnya dan kekuatannya bukan hanya datang dari penguasaan haki yang dirinya miliki, namun juga kekuatan dari buah iblis Gura-Gura no Mi yang Whitebeard miliki. Kekuatan dari buah iblis tipe Paramecia milik Shirohige ini membuatnya mampu untuk menciptakan getaran di tanah, air, dan juga udara. Dan aplikasi dari kemampuan buah iblis Whitebeard ini pada akhirnya membuatnya dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Kekuatan gempa dari Whitebeard bisa membuatnya menjungkir balikan daratan jika dirinya menerapkan kekuatan Gura-Gura no Mi-nya di daratan. Di lautan, Whitebeard mampu menciptakan tsunami ratusan meter menggunakan kekuatannya, dan hal ini dirinya perlihatkan ketika dirinya hampir menyapu bersih 100.000 pasukan angkatan laut di pertempuran puncak di Marineford. Dan tsunami ini akhirnya berhasil dihentikan oleh Aokiji dengan membekukan ombak tinggi tersebut. Tidak hanya itu, Shirohige juga kemudian mengaplikasikan kemampuan gempanya di senjata dan juga setiap serangannya. Hal ini membuat kekuatannya semakin besar dan semakin mematikan, dan setiap kali dirinya melakukan serangan, bumi terbelah akibat serangannya tersebut. Dan kemampuan buah iblisnya ini bahkan membuat Sengoku mengatakan kalau Shirohige memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan di posisi puncak atau di posisi pertama tentu saja ada Goldie Roger. Goldie Roger adalah satu-satunya bajak laut di dunia yang dikatakan berhasil menguasai dan menjelajahi seluruh Grand Line dan berhasil mencapai pulau terakhir Longtail dan memiliki One Piece. Perkataan dirinya saat dieksekusilah yang menyebabkan era bajak laut muncul dan para bajak laut berlomba-lomba memasuki Grand Line untuk mendapatkan One Piece. Di masa jayanya, meskipun Goldie Roger tidak memiliki kekuatan buah iblis, sekali lagi kekuatannya ada pada penguasaannya dalam haki dan penggunaan ilmu berpedang. Goldie Roger tanpa haki pada dasarnya mampu bertarung imbang melawan Shirohige yang tidak hanya ahli dalam haki namun juga memiliki kekuatan buah iblis yang sangat kuat. Dan diketahui kalau mereka bertarung 3 hari 3 malam tanpa mereka berdua mengalami luka serius sama sekali. Ketika Kozuki Oden yang gila bertarung mencoba melawan Roger, Roger menggunakan Divine Departure dan berhasil menebas Oden hingga terpental dan kalah dalam sekali tebasan tersebut. Dan diketahui kalau dirinya juga pernah beraliansi dengan Garp, dan berdua mereka berhasil mengalahkan Rock di Sebek yang saking kuatnya Rock dan bawahannya banyak di antara para bawahannya kemudian menjadi Yonko.